Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Bapak Haji Murtado MPD, yang kami hormati narasumber kegiatan hari ini Ibu Kusuma Puspitasari MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari. Pemimpin dengan pimpinan beda. Pemimpin itu pada spirit, pada semangat. Kalau pimpinan itu hanya legal formal, asal senarbitasif memenuhi syarat ya bisa jadi pemimpinan. Tapi sebagai pemimpin tidak, itu butuh modal. Makanya Bapak Ibu, saya berharap Bu Kusuma istilahnya memelopori. Nanti ke depan ada orang-orang dari kawan-kawan kita di SPM saja untuk bisa berkarir. Tetapi satu hal yang saya sampaikan Bapak Ibu, setelah Bu Kusuma nanti muncul, mungkin tak pergi kemana, panjenengan itu tidak harus jadi kepala sekolah, tapi bagaimana karir dalam hal ini pengembangan diri ini terus ditingkatkan. Koordinasi rencana transformasi sekolah, peningkatan pendidikan digital melalui program kita konten dan mentoring Jawa dalam memperkuat kemitraan di SMP Negeri Jatibarang yang akan disampaikan oleh bakal calon kepala sekolah Kusuma Puspitasari MPD. Saya akan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang. Sekaligus telah membuka secara resmi kegiatan diseminasi rencana transformasi sekolah pada hari ini. Alhamdulillah segala puji Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita sehingga hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka transformasi rancangan proyek kepemimpinan sekolah. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk menyampaikan hasil rancangan. Tugas ini merupakan tugas akhir kami pada kegiatan pelatihan 10 hari di mana ini menjadi syarat untuk mengundang sertifikat sehingga ada durasi waktu yang dibatasi. Nah, kegiatan hari ini akan saya jelaskan tentang rancangan. Kemudian yang pasti utama dan isu kepemimpinan, ya. Pembentukan struktur kepemimpinan kemitraan digital siswa melalui program DKS atau Duta Konten Sekolah. Ini visi dan komitmen eksekutifnya adalah fokus proyek, kepemimpinan pembelajarnya ada di supervisi akademi, kemudian penguatan budayanya ada di membangun budaya kolaboratif digital, di mana siswa sebagai mitra strategi sekolah yang membantu dalam memproduksi konten, publikasi perdana konten di media sosial sekolah. Kalau melihat materi yang saya sampaikan dengan pengalaman dalam mengisi media sosial di sekolah itu tidak punya waktu yang berlanjutan dari rancangan ini. Yang diharapkan adalah adanya pelaksanaan struktur atau program berbasis ini sebagai bidang khusus dalam OSIS gitu ya. Ada bidang khusus. Kalau sekarang di OSIS namanya media dan komunikasi, dan di bidang ini mereka yang nanti akan menginisiasi adanya program berbasis ini. Kemudian izin bertanya Bu Kusuma ya, mengenai tadi yang sudah dipaparkan dari dengan begitunya rupa ya, kita mengikuti pada zaman. Kalau kita bisa mengikuti ya kita akan tertinggal atau tergerus ya, karena persaingan ya di dunia era digital atau modern ya, kita harus bisa mengikuti. Nah itu memang tadi programnya adalah satu program atau proyek ya Bu Kusuma, untuk berarti menekankan untuk siswa murid ya. bagus sekali Bu Kusuma tentang transformasi digitalnya. Masih berkaitan dengan Pak Afif tadi tentang bagaimana cara Anda untuk mempercepat adopsi teknologi inovatif di lingkungan sekolah. Cara mempercepatnya bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi kan di dampaknya ya Bu tentang pendekatan struktur. Apakah di sini hanya untuk anak-anak OSIS saja atau itu keseluruhan? Begitu. Terima kasih. Ya, maksudnya kurang kayak dalam arti apa bisa 6 bulan menghasilkan 20 konten gitu ya Pak ya? Iya. Sedikit cerita ya Pak. Kita tuh terkadang melihat seperti tidak bisa karena kita nggak bisa. Maksudnya gini, misalkan saya tidak bisa bikin Canva ya Pak. Saya menganggap orang lain semuanya tuh bisa bikin Canva karena Canva itu sulit, angel, harus dikerjakan gitu. Sehingga cara berpikir kita PPT, angel, seorang bakal bisa gitu. Tapi Pak, kalau pengalaman saya pernah terjun, kalau saya memperhatikan biasanya ya untuk menggarap yang Canva
Ini contoh kecil ya Pak Anfa. Itu anak-anak OSIS biasanya kan ada 30 orang gawe kanva. Semua diwajibkan gawe kanva, gitu ya Pak. Kayak pengalaman kita kerja di kesiswaan gawe kanva. Dari situ kita tahu Pak Amin, sebenarnya puncaknya anak sini bisa interaktif gawe kanva Pak. Di situ kita bisa ambil. Itu nggak butuh waktu sebulan Pak. Ini contoh kecil aja ya. Itu nggak butuh waktu sebulan, sehari-hari. Terus kapan Bu? Bisa sore. Ketika kita ada gambaran di sekolah kan nggak bisa bawa HP, nggak boleh bawa HP, kan bisa nitip. Sorenya kumpulkan semua buat Canva, ambil 20 anak yang kira-kira menurut jenengan bagus di antara yang biasa-biasa aja gitu. Itu bisa tidak butuh waktu 1 hari atau tidak butuh waktu 1 bulan. Itu bisa cepat. Itu yang pertama. Ya, membagi belajar itu membagi belajarnya maksudnya ya mereka setiap kali memproduksi konten itu memang harus dilakukan setelah pulang sekolah. Bisa membagi waktu setelah jam pulang sekolah Pak Amin. Ya, apakah rancangan ini diterapkan untuk anak OSIS saja? Iya. Itu diajarkan sama anak OSIS Bu, kalau mau bikin status itu jangan pakai foto aja Bu, kurang menarik. Coba Ibu sampai dibuat kena HP nih, didodot kena cara kayak kue, ya itu tanda bahwa kita juga bisa belajar dari peserta didik, ya. Makanya di situ ditulis kolaborasi antara siswa murid ya, dengan guru untuk menghasilkan produk. Jadi endingnya tidak hanya buat siswa saja yang produksi produk, tapi juga bisa membantu guru dari menghasilkan produk konten pembelajaran. Bahkan terkadang kalau DK gitu ya, DK kemarin pernah memberikan tugas tentang karakter ya Bu, bukan dilaksanakan saat OSIS saja, tidak. Itu tadi tertulis bisa dilakukan berkolaborasi dengan guru. Harapannya OSIS juga bisa mendampingi guru-guru dalam memproduksi konten. Saya jadi ingat Pak Bu, pertama kali kenal CapCut gitu ya, pertama kali kenal CapCut ya capcut ya, itu diajarin sama kelas 7A. Bagus sekali. Iya bagus aja. Itu maksudnya kita ambil konteksnya itu banyak. Maksudnya anak-anak kita ternyata bisa lebih dari produksi program. Dan itu kita bisa belajar dari murid kita. Yang penting kita mau tidak merasa apa ya? Biasanya gimana ya? Tidak merasa gengsi belajar dari peserta didik gitu. Open aja. Itu paling yang kedua. Yang pertama bagaimana cara memang bekerja sendiri, membuat tim, menghasilkan karya itu memang lama ya. Tapi di situ ada berkolaborasi, membentuk tim guru. Dan di situ pentingnya kebetulan kalau ini kan berarti tugasnya saya, tugasnya saya di sini diminta untuk membentuk guru yang secara struktur atau di SK-kan untuk mendampingi 20 anak ini. Gak mungkin saya pribadi membuat karya ini kemudian bergerak sendiri sampai menghasilkan, nggak bisa. Itu harus ada tim-timnya. Di situ sudah tertulis, ada BCKS-nya, ada tim gurunya, ada eksekusi rekrutmennya, ada siswanya, ada membuat workshop ya, sampai akhirnya mendirikan atau membuat kelas dan memproduksi konten. Saya sangat setuju ya Bu, ya. Saya apresiasi sekali lagi untuk rencana transformasi sekolah ini terkait dengan SDM kita ya. Kita punya HP dan kita punya laptop. Atau mungkin justru ada pelatihan ini ya untuk kita juga mempelajari bagaimana kita mulainya bagaimana. Kolaborasinya dengan siswa ya. Nah setiap materi itu juga pasti semuanya ada bahan-bahan kelas. Termasuk saya prakarya kalau dimasak ya pasti secara otomatis itu di konten gitu. Dan bagaimana jika tidak ada wadahnya di dalam sekolah. Terima kasih. Luar biasa. Menjadi inisiator. Tapi kalau saya males, ya saya ingat ya bisa. Kalau saya males, saya tidak akan memproduksi apapun, ya gitu. Jadi pertanyaannya, iya, mulainya yang jelas. Itu berarti sudah ada bagus dong, sudah ada usulan dari Bu Lisna, berarti Bu Lisna siap menjadi inisiator. Inisiasinya sudah ada dari Bu Lisna. Bagaimana wadahnya? Waduh, stakeholder yang ada dari pimpinan. Yaitu kalau pertanyaannya, Bu, kalau wadahnya nggak ada, berarti orang disetujui pimpinan. Bagaimana itu? Rancangan, mimpi, ya jangan gitu dong. Kita PPB dong. Aduh, harus punya mimpi. Ya saya begitu, harus dukungan. Memang lain. Ini masalahnya yang tidak boleh bawa HP kan itu maksudnya. Iya ya, ini perlu dibicarakan lagi. Karena memang di sekolah-sekolah lain juga ada beberapa mapel-mapel yang sudah menggunakan HP. Saya yakin sebetulnya boleh, yang penting aturannya jelas gitu. Pak Samsul gitu, biasanya kan harus hitung ya. Maksudnya boleh bawa HP, kemudian seperti biasanya kita beli
inisiator gitu ya. Tantangannya berat ya. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Bisuma bahwa peningkatan kepemimpinan digital siswa melalui program duta konten dan mentoring sejawat dalam rangka kepemimpinan di SMP Negeri 1 Jakarta. Ya, indikator ini hasilnya ini membangun konten digital sekolah bukan membangun konten edukatif original yang langsung di-share ke YouTube atau Instagram dalam waktu 6 bulan. Itu produksi sendiri gitu ya. Jadi siswa itu sudah bisa secara mandiri membuat karya konten sendiri. Tanpa dibimbing jelas pasti setidaknya itu buatan karya. Kemarin juga pada saat lomba konten kreator ya Pak, pernah ya mendampingi siswa-siswa ya, dan bisa ya, bahkan pada mau sedih gitu ya. Nggak apa-apa sebetulnya ya, dulu ada tim media bubar, nggak apa-apa. Medianya orang-orangnya bubar nggak apa-apa, tapi produksi kontennya harus ada yang menjalankan. Mumpung buku Mas bakal punya payutor ya, punya power, itu manfaatkan. Itu. Jadi manakala ada orang-orang yang seperti itu yang siapa yang menyampaikan baru didukung, buku Mas sudah punya modal itu. Ya, tapi nanti juga diarahkan manakala ada dukungan, tidak harus siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan itu tetap didukung. Begitu Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu diskusi yang akan kita pada siang hari ini. Sampai kita pada acara itu kesimpulan pada kegiatan hari ini Bapak Ibu, proyek duta konten sekolah di SMP Negeri 1 Barat merupakan transformasi pembangunan strategis yang bertujuan mengubah siswa dari konsumen menjadi konsumen. Selain itu, transformasi ini juga menekankan kolaborasi lintas generasi melalui proses. Inovasi ini fokus pada peningkatan serta keterampilan mahasiswa untuk meningkatkan potensi dan melawan terjadinya perkembangan era digital. Moderator Bapak Bandi Setia Wihanto yang telah membantu acara diskusi dan tanya jawab pada kegiatan hari ini. Dan sesi 1 serta sesi 2 sudah dilalui dengan baik. Marilah kita tutup acara pada hari ini. Tapi sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak perkataan yang baik disengaja maupun tidak disengaja terdapat kesalahan. Dan mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.